Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasiyal azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatsmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihibzi namusiddin amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur kita insyaallah pada setiap subuh Ahad pertama kita membuka kitab At-Tibyan, kitab Imam Nawawi tentang masalah adab-adab bagaimana menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan di antara kitab tasawuf Imam Nawawi At-Tibyan ini, meskipun bisa dikatakan saya belum pernah dengar ada ulama mengatakan At-Tibyan itu kitab tasawuf, tapi isinya, kandungannya, Ibnul Qayyim Jauziyah sendiri pun tidak pernah membuat nama kitabnya tasawuf, tapi tazkiyatun nafsnya itu, madarisus salikinnya itu banyak mengambil daripada Imam Junaid tasawuf. Begitu juga Ibnu Taimiyah. Jadi ini baru mukaddimah saja. Nanti insyaallah akan kita jabarkan supaya kitab Tibyan ini bisa kita tahu kandungannya. Mudah-mudahan kita membuka ini, mudah-mudahan bisa kita selami sampai khatam, karena memang kandungannya sangat luar biasa. Banyak sesuatu yang belum pernah kita jumpai, hal-hal di luar ini insyaallah dari kitab ini. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatidina wa li muallimina wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا يحيى بن شريف الدين النووي الشافعي ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis dan kitab akhlak ini ya Allah. Kiranya dapat bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang saleh.
Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pula keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Khususnya ya Allah, tinggikan martabat mereka dunia dan akhirat. Mereka yang telah membantu dakwah kami ini. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Siapa yang bawa kitabnya halaman 23 ya. Al-Babur Rabi' fi adabin muallimil Qur'an wa muta'allimuh. Adab-adab guru dalam mengkaji kandungan Al-Qur'an. Begitu juga orang-orang yang mempelajarinya. Kata Imam Nawawi, hadzal bab ma'al babain, al-babain. Jadi ada dua bab katanya tentang mengkaji tentang masalah ini. Ba'dahu nanti. Wa huwa maqsudul kitab. Jadi yang dia tulis ini tentang khusus masalah adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan adab orang yang belajar tentang kandungan Al-Quran. Ada dua bab. Wa huwa tawil muntasiran jiddan. Sebenarnya kalau bahas ini kata Imam Nawawi panjang sekali dan sangat luas penjabarannya. Tapi kata beliau, wa ana usiru ila maqasidihi mukhtasiratan fi fusulin. Tapi saya sengaja katanya untuk meringkasnya dengan tujuan menjabarkan secara ringkas, tapi secara keringkasan yang secara terperinci. Artinya keringkasannya tapi inti-intinya gitu ya. Inti-inti daripada adab-adab kita bagaimana mengajarkan Al-Quran dan adab kita sebagai thalabul ilm. Liyashala hifzu wa dhabtuh. Tujuannya apa? Untuk mempermudah supaya kita mengingatnya dan supaya jelas, supaya tahu poin-poinnya, apa yang harus kita lakukan dan tidak. Karena kalau terlalu panjang menjabarkan tentang adab-adab ini, jenuh, lupa, gitu kan. Bertahun-tahun kita umpamanya duduk di majelis ilmu, apabila adab kurang, ini biasanya berkah kurang. Kata Imam Nawawi, insyaallah ta'ala, nanti insyaallah dengan izin Allah, mudah-mudahan tulisan ini kata beliau bisa selesai dengan baik. Jadi memang adab ini sangat penting. Berapa banyak ulama-ulama kita dulu waktunya dibandingkan dia belajar itu sedikit kalau dibandingkan dengan karya beliau, nggak seimbang. Itu baru dari segi waktu belajarnya saja. Belum lagi dari segi waktu. Waktunya yang begitu sibuk, 24 jam memikirkan umat tapi bisa menulis. Karyanya banyak. Ini Imam Nawawi ini mensyarahkan Sahih Muslim, berjilid-jilid. Banyak ulama-ulama kita menyusun kitab berpuluh-puluh jilid. Kalau kita bandingkan antara waktunya dengan menulis, nggak mungkin. Ini semua sebenarnya adalah karena keberkahan adab.
Berapa banyak kita dulu belajar, Pak, dengan ulama yang tua sekali. Udah tua, kita ngikutin belajar kitabnya ngantuk. Tapi saking rasa syukurnya, rasa ta'zim kepada ulama itu, meskipun kita mengantuk, ternyata keberkahannya luar biasa. Ketimbang kita mendengar ceramah-ceramah yang cekikikan, tertawa. Berapa banyak orang senang kalau penceramah tertawa, ya kan? Kita sering ceramah Maulid Isra Mi'raj itu, zaman-zaman dulu itu kalau ustadz yang pelawak laku kan itu. Sehingga adab dilanggar, takzim tidak ada, orang suka hanya lawaknya saja. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dia dengar ceramah Isra Mi'raj, tak berkesan di hatinya. Ibadahnya centang perenang, ilmunya nggak ada, nggak bisa mengajarkan orang dengan baik, martabatnya di tengah umat tidak baik. Jadi keberkahan itu paling penting, adab. Jadi Syekh Tontowi almarhum Grand Syekh Al-Azhar pernah ditanya, "Ya Syekh, setiap hari waktu Anda itu kan penuh, kami belum pernah jumpai, sangat susah, mau menyalaminya susah. Tapi kok bisa selesai kitab sampai berjilid-jilid? Tafsirnya luar biasa." Begitu juga almarhum Syekh Wahbah Zuhaili yang kitabnya kita pelajarin, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh di Pertiwi. Itu dari sejak tahun 2008 akhir. Bahkan saya dari 2007 sudah mengajarkannya di Riau. Itu Pak, karya beliau luar biasa banyaknya. Banyak sekali. Bukan itu baru 15 jilid itu, baru satu judul. Belum lagi tafsirnya. Belum lagi kitab-kitab usul fikihnya. Belum lagi kitab teori maqasidus syariah yang si usul fikih juga tapi yang berbeda ininya. Belum lagi buku-buku muasiran tipis-tipis, saya pernah lihat langsung, Pak. Itu sampai 40 judul, 50 judul. Luar biasa. Dan beliau sehari-hari nggak pernah, dia orang Syria, nggak pernah ada di tempatnya. Sampai beliau baru meninggal dunia kemarin, selalu dipanggil keliling dunia. Bagaimana dia bisa menghasilkan kitab sebanyak itu dengan waktunya yang tidak ada, kalau menurut ukuran kita. Begitu juga Jalaluddin As-Suyuti, yang tafsirnya kita sudah khotomkan di sini. Itu tafsir Jalalain baru karya bahagian daripada karya beliau. Syekh Jalaluddin As-Suyuti, karya beliau lebih daripada 700 judul. Subhanallah. Bahkan beliau itu disaksikan para ulama adalah wali Allah. Banyak karomah-karomahnya ditemukan semasa hidupnya oleh para ulama-ulama. Jadi kalau menentukan wali itu bukan kita ya, ulama. Mesti ada pengakuan ulama. Ulama memang ulama yang muktabar. Ini enggak kita sebut ini wali, ini wali. Tapi yang menyebutnya orang fasik, yang menyebutnya nggak pernah sholat, yang mengatakan wali dia nggak pernah sholat, ilmunya pun nggak ada. Nah itu ya. Jadi apa kesimpulannya? Kenapa bisa seperti itu ulama kita? Karena adab, karena ta'zim kepada majelis ilmu dan kepada gurunya. Kemudian awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari. Yang pertama kali harus diperhatikan bagi orang yang mengajarkan membaca Al-Qur'an atau yang membaca Al-Qur'an. Artinya maksudnya di sini umum sifatnya ya. Artinya mengkaji ilmu Allah. Ayaqsidan, dia harus punya tujuan. Bidzalika radhiyallahu ta'ala. Apa tujuan qasadnya? Agar Allah redho sama dia. Ini dia. Redho enggak kita duduk di sini? Redho enggak kita mengkaji kitabullah? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma umiru
tidaklah aku perintahkan kamu semua illa liya'budullah, melainkan untuk menyembah Allah mukhlisin, benar-benar ikhlas. Jadi khalis itu artinya bersih. Bersih. Ikhlas. Mukhlisina lahuddin hunafa. Sudah ikhlas kata Allah terhadap agamamu yang mana? Hunafa, yang mustaqim, yang lurus, agama yang lurus. Jadi hunafa itu hanif, ad-dinul hanif, agama yang lurus, agama tauhid. Nama agama Ibrahim disebut ad-dinul hanif. Tapi dalam sejarah jahiliyah, agama Nabi Ibrahim itu yang diamalkan oleh orang-orang Quraisy itu disebut dinul hanif. Tapi sudah dilencengkan, sudah musyrik. Jadi harus bisa dibedakan kalau baca sejarah nanti. Dinul hanif Ibrahim yang diamalkan oleh, yang dipraktekkan oleh jahiliyah itu sudah sesat, bukan dinul hanif Islam. Makanya para ulama lebih banyak kalimat ad-dinul hanif hanya untuk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang kafir Quraisy memang sudah menyesatkan ajaran Nabi Ibrahim ya. Udah apa syaratnya? Kata Allah, pertama sembah Allah semata-mata karena Allah, ikhlas, yang lurus, mustaqim, dengan agama yang lurus. Artinya jangan sampai kita keluar daripada petunjuk syariat. Jangan sampai kita beribadah tidak ada tuntunan daripada ulama, para sahabat tabi'in. Jangan ditambah-tambahin. Ya. Jangan nambah-nambahin di luar petunjuk ulama. Dan enggak cukup ternyata kita menyembah liya'budullah. Kata-kata liya'budullah, menyembah Allah itu mesti umum dia. Apa saja yang kita lakukan karena Allah itu liya'budullah. Tapi di sini dikhususkan wa yuqimus shalah. Harus menegakkan salat, ini penting. Karena memang anak kita, generasi kita atau diri kita jangan sampai meninggalkan salat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Salat ini adalah benteng mental kita untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau anak kita mau menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang kuat, jangan tinggalkan salat. Dan itu pun lihat martabat salatnya. Terutama bisa enggak anak kita, cucu kita bangun sebelum subuh. Jadi kalau mau melihat pemimpin itu Pak, nengok bangun subuhnya. Pemimpin yang kuat. Pemimpin yang dia bisa bijak cara berfikirnya, ikhlas cara berfikirnya, lihat bangun sebelum subuhnya. Kalau susah dia bangun sebelum subuh, ini biasanya mentalnya lemah. Makanya kenapa Rasulullah pernah menyebutkan di antara ibadah ini bisa melihat karakter orang. Contoh, kalau orang yang softnya bengkok itu biasanya hatinya bisa bengkok. Kalau kemarin kita belajar fikih, orang yang suka membaca Al-Quran dalam sholat yang terbalik-balik, Allah balikkan hatinya. Itu kelihatannya kita nganggap ringan, tapi memang secara psikologi ada. Coba perhatikan nanti orang yang masuk ke masjid, yang dia suka soft pertama, langsung soft pertama, biasanya mental pemimpinnya ada. Tapi kalau orang yang bangsa takut di soft pertama, itu mental pemimpinnya kurang biasanya. Nah, itu ada pengaruh dengan psikologi. Nanti dari soft pertama pun kita tahu juga itu nanti. Ada juga orang yang mentalnya lemah juga. Kita perhatikan soft pertama dia minggir aja. Ah, itu biasanya pemimpinnya tanggung-tanggung sifatnya. Tapi kalau dia berani di belakang imam, wah, ini berarti dia cita-citanya tinggi nih. Iya. Ada juga dia suka imam, tapi di belakang aja duduknya. Ah, ini berarti percaya dirinya rendah. Ada juga dia di depan saja, mau saja jadi imam, tapi salah mulu umpamanya. Ah, ini berarti tidak mau belajar namanya. Kepingin jadi pemimpin tapi belajarnya nggak ada. Jadi psikologi itu memang ada dalam ibadah.
Jadi anak kita itu kalau dia insya Allah sudah bisa tetap bangun sebelum subuh, 5 waktu sholat nggak tinggal, insya Allah. Mau kayak mana problematika globalisasi saat ini, insya Allah dia akan mudah menghadapinya. Begitu juga istri kita di rumah. Istri-istri yang susah sholat subuhnya, nggak pernah tahajud, wah ini berantem mulu ini. Susah ini. Susah kita ngaturnya dan keras hatinya itu ya. Itu pentingnya sholat. Jadi sholat ini bisa membimbing apa kita? Mental. Dan bisa mengontrol syahwat kita. Kemudian apa? Wa yu'tuz zakah. Ternyata Allah sandingkan dengan orang yang mampu wajib mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah di agama yang lurus. Ai al-millatul mustaqimah. Kata Imam Nawawi, dinul qayyimah adalah agama. Jadi agama itu ad-din dan millah ya. Agama yang lurus. Wa fi as-sahihain, di dalam kitab 2 sahih yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu dilihat niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu, jadi innamatul lil hasyar. Segala sesuatu itu dilihat manawa, apa yang diniatkannya. Artinya innama itu hanya niat, itulah ukurannya. Itu dia ya. Jadi kita duduk di sini 10 orang, 15 orang, 30 orang, 40 orang, nggak sama niatnya. Nanti di sini Imam Nawawi akan menjabarkan martabat niat kita. Ada niatnya biasa saja. Makanya ulama-ulama kita tadi kenapa bisa menjadi orang yang besar? Kita katakanlah Imam Malik, kenapa bisa sampai 1200 tahun, 1400 tahun lebih karya beliau. Begitu juga Imam Syafi'i, para mazhab dan sebagainya, ribuan tahun karyanya bisa dibaca orang, diamalkan orang, karena niat, martabat niatnya itu begitu tinggi semasa dia hidup untuk mengagungkan ilmu. Jadi kalau kita agungkan harta, sampai liang kubur lah. Alhaakumut takatsur, kata Tuhan. Kau suka bermegah-megah, kamu suka berpikir terus mencari harta. Kamu mengukur manusia dengan harta, engkau cinta manusia karena hartanya, engkau benci manusia karena hartanya, engkau dekat dengan manusia karena hartanya. Hatta zurtumul maqabir, udah masuk ke liang kubur baru engkau tahu ternyata harta itu sedikit pun tak mengenang engkau. Manusia yang mencium tangan kita karena harta kita, ketika kita mati tak dicium tangan kita, mengingat kita pun dia takut. Iya. Takut dia. Ada dulu konglomerat terkenal luar biasa, udah tua pun lupa dia tuanya. Saking merasa dia berhasil di keluar sifat congkak itu. Dalam pertemuan resmi pakai celana pendeknya dia, nampak pantatnya. Saking congkaknya, sudah tua, tak beradab. Dia selalu menyebut keberhasilan dari segi harta. Mati, Pak. Saya lihat mati dia. Keluarganya kita semua datang. Berapa ribu dia punya karyawan, yang datang cuma 5-6 orang. Coba, dia punya karyawan ribuan. Konglomerat terkenal. Jadi nauzubillah. Nauzubillah. Orang kalau sudah tidak mau duduk di majelis ilmu, dia pasti akan selalu mengukur orang dengan harta. Apalagi kalau kita bergaul di luar dengan orang-orang yang bejat, orang-orang fasik. Kita tiap hari sholat nih Pak, tiap hari kita sholat, ruku, sujud. Tapi karena kawan kita orang fasik, maka hati kita itu pun rusak, bisa rusak Pak. Akhirnya kita juga setiap memandang orang semuanya jelek. Oh ini begini nih. Kenapa? Karena terbiasa teman kita dekat itu selalu ngomongnya yang enggak sama kita. Orang fasik yang kerjaannya bisnis, itu pasti selalu
yang dikeluarkan dari lisannya semuanya kecurigaan, kebencian, semuanya mengukur harta, semuanya akan mencurigai orang. Semua orang dianggap nggak ada ikhlasnya. Hati-hati itu. Akhirnya kita orang sholat sendiri pun gara-gara teman kita itu mulu 24 jam, kita pun begitu. Akhirnya kita menilai orang pun seperti itu. Kita menilai mental orang sama semua. Makanya disinilah kita pentingnya niat itu tadi ya. Wa hadzal hadis min usulil Islam. Kata Imam Nawawi, hadis ini merupakan pondasi di dalam Islam. Itu ya. Wa ruwaina diriwayat dan kami meriwayatkan an Ibnu Abbas bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala innama yahfazur rajul ala qadrin niyati. Innama yahfazur rajul. Jadi seseorang itu akan terpelihara tergantung kadar niat. Apa kadar niat? Martabat. Ada niat kita setengah-setengah. Sama kayak kita ya, kadar cinta kita sama anak dan istri kan beda. Iya. Kadar cinta kita sebelum menikahin istri kita beda. Kadar cinta kita sama istri kita dengan istri orang itu beda. Kadar kita dalam duduk mendalami ilmu itu beda. Ada orang dia suka duduk majelis ilmu tapi takzim sama guru nggak ada, takzim sama kitab nggak ada. Yang penting dia ikut aja majelis ilmu. Nah, itu beda lagi nanti. Makanya bertahun-tahun mengaji nanti begitu saja, hasilnya nggak ada. Artinya gini, diamalkan perkara yang haram yang halal sampai di rumah lupa ya. Ini sholat ya, jangan tinggalkan sholat. Duduk di majelis ilmu, besoknya nggak sholat, biasa saja. Ya. Jangan pakai celana pendek. Celana pendek itu apabila nampak lututnya berdosa. Bertahun-tahun diajarkan di rumah pakai celana pendek juga ya kan. Ya, itu. Artinya nggak sampai ilmu itu. Haram judi. Udah bertahun-tahun dengar mengatakan judi itu haram. Besok gimana togel sekarang? Katanya. Itu. Jadi keberkahan itu. Bertahun-tahun diajarkan ilmu, besok nanya lagi. Makanya kita dulu itu ada orang saking takzim kepada guru itu kalimatnya saja. Maaf Pak, saya itu mengkagumi Adonis Pak. Ahmad Said Adonis. Itu dulu saya di Timur Tengah sampai Al-Hayat Internasional yang terbitkan di London Pak, itu setiap hari saya beli, saya gunting itu, saya taruh file sampai sebegitunya. Bukan hanya itu, masa itu contoh satu saja, banyak yang lain lagi. Kita dulu saking senangnya melihat ulama saja Pak, kepingin kita bergambar dengan ulama. Kalau sekarang kan enggak, lebih senang bergambar dengan selebritis ya kan. Kita kalau udah berfoto dengan selebritis bangga kali kita. Tapi kalau ada ulama orang soleh, wah kita nggak mau. Makanya jangan heran nanti ada orang yang tiap hari duduk di majelis ilmu, dia lebih suka berfoto dengan selebritis, dengan orang-orang fasik ketimbang berfoto dengan gurunya. Malah takut dia foto dengan gurunya. Itu ada itu. Subhanallah. Jadi perkara-perkara keberkahan itulah yang bisa melindungi kita, meninggikan martabat kita. Inilah disebut Imam Nawawi, innama yahfazur rajulu ala qadri niyatih. Manusia itu akan terpelihara, dia akan terjaga, akan dilihat dari martabat niatnya. Sejauh mana niatnya? Apakah sekedarnya saja ikut duduk di majelis ilmu atau tidak? Wa an ghairihi. Ada juga pendapat lain kata Imam Nawawi, innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Jadi manusia itu nanti akan diberikan Allah tergantung martabat niat mereka. Allah akan memberikan martabat dia tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Jadi jangan nanti itu ya alim kali dia, soleh kali dia, tapi martabatnya rendah. Nah, itu perlu diperiksa niatnya. Dia warwaina anil Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi. Imam Qushairi ini al-Sufi.
guru saya, guru daripada ulama-ulama para thariqah, para sufi, meriwayatkan, apa kata dia? Al-ikhlas itu ifradul haq fi ta'ati bil qasdi. Ifradul haq, mutlak memang mencari yang kebenaran. Jadi dalam ketaatan dengan niat ketaatan. Jadi tidak ada niat yang lain. Jadi ikhlas itulah yang menentukan nanti martabat niat kita. Jadi ikhlas itu adalah mutlak semata-mata mengamalkan, mencari kebenaran untuk taat, dengan tujuan taat. Wa huwa ayyurida bi taati. Tujuannya apa? Dia menginginkan ketaatan, taqarrub ilallah taala duna syai'in akhar. Semata-mata dia taqarrub, dekat dengan Allah, tidak ada muatan apapun selain daripada Allah. Man tasna'u li makhlukin. Jadi dia melakukan itu bukan karena makhluk, atau iktisabu muhammadatan 'indan nas. Mahmadatan atau iktisabu mahmadatan 'indan nas, atau dia berusaha untuk mencari pujian. Maka kalau martabatnya ingin cari puji, sebatas itulah. Au mahabbatan madaha minal khalqi, atau dia cinta, suka pujian supaya dipuji. Makanya para ulama itu nggak mempan dipuji, karena dia sudah merasakan bagaimana para ulama-ulama yang kitabnya dia baca martabatnya lebih tinggi. Makanya ulama-ulama yang dia siqah ilmunya tak mempan dia dipuji. Karena apa? Pujian itu malah akan menjadi racun sama dirinya. Karena ulama itu kalau dia tegas, dia tahu sekarang kau puji saya, besok pasti kau maki saya. Makanya ulama nggak mempan dipuji, karena ulama itu tegas. Ulama yang siqah ya. Hari ini dia mengatakan begini-begini, oh senang kali, saya pernah gitu Pak. Oh sayang kali dia. Suatu saat saya tegas, benci kali dia sama saya, dibuang saya dari daftar ini. Saya dipanggil 4 kali dalam 1 tahun karena melihat saya tegas, dicoret saya dong. 1 pun nggak dikasih. Nah, jadi para ulama kita dulu begitu, tak mempan dipuji. Bukan berarti dia supaya mencari keduniaannya, menjilat orang yang fasik, menjilat pemikiran orang yang salah. Tidak. Bukan berarti ulama su' jahat, nggak ada. Jadi kalau ulama su' itu kalau sudah dia yang artinya gara-gara dia disumbang, gara-gara dia dibantu, dia ngomongnya, muyulnya kepada yang menyumbang, itu udah tahu lah kita itu. Iya. Kalau sudah banyak pemerintah ngasih fasilitas, nggak berani mengkritik pemerintah, itu udah lain itu. Ya kan? Udah lain itu. Bukan hanya pemerintah, swasta pun begitu juga. Jadi disinilah kata Imam Nawawi, ikhlas itu jangan karena malu, karena ingin pujian. Au makna minal ma'ani siwa taqarrub, atau apa saja makna definisi yang bersifat taqarrub ilallah ta'ala. Qala, dia mengatakan wa yasha yuqal. Ada juga pendapat lain tentang ikhlas itu apa? Al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin. Ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'l, kebersihan perbuatan, bersihnya perbuatan dari pandangan makhluk. Itu dia. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi, bersumber daripada Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan definisi ikhlas: al-ikhlasu istiwa af'alul abdi fi zahiri wal batin. Ikhlas itu
Segala perbuatan hamba itu sama secara zahir atau batin. Sama dia. Jadi jangan sampai beda dengan zahir dengan batin. Lain hatinya, lain zahirnya. Jadi ini harus mujahadah. Kita harus jihad terus. Memang ikhlas itu terus kita latih. Itulah dia membersihkan hati. Dalam tasawuf inilah kunci tasawuf itu sebenarnya adalah intinya diantaranya ikhlas. Makanya hakikatul ma'rifat dan tasbiyatut tauhid, kejernihan tauhid, kebersihan, bagaimana menemukan hakikat ma'rifat itu ya dari ikhlas ini diantaranya. Jadi kalau Ibnul Qayyim Jauziyah mengatakan apa? Tazkiyatun nafs. Ya sama, itu sebenarnya istilah sufi, cuma dia bikin istilah baru saja. Itu ya. Jadi sebenarnya Ibnu Taimiyah itu mengamalkan sufi tapi nggak mau pakai kalimat sufi. Kenapa? Karena dia sudah kadung mengatakan sufi itu bid'ah. Sudah kadung dia mengatakan sufi itu mulhid, kafir. Akhirnya Ibnu Taimiyah sampai detik ini makomnya di makom sufi di Syria. Nah, itulah dia. Akhir hayatnya beliau ternyata disaksikan orang-orang kayak mana orang sufi berzikir, sama dia. Jadi Ibnu Taimiyah akhir hayatnya itu diketahui dalam penjara itu kayak mana orang sufi, kayak gitu dia. Dan akhirnya beliau meninggal, jasadnya dikuburkan di pemakaman ulama-ulama sufi. Makanya kita nggak boleh terlalu benci. Akhirnya kebencian itu malah justru terjebak kita dengan kebencian itu. Ada orang benci poligami, Pak. Akhirnya ini poligami. Itu dia. Saya pernah ditelepon sama ibu-ibu dari provinsi. Ustaz, saya dapat cobaan begini-begini. Apa cobaannya? Masalah rumah tangga. Disebutkannya lah semua. Padahal saya nggak tahu nih, saya nggak tahu siapa dia, apa perbuatannya. Saya bilang begini, banyak istighfar. Mungkin kita pernah melecehkan orang poligami, saya bilang. Terdiam dia. Jadi dia retak bertahun-tahun, Pak, berobat dengan kiai, nggak mempan, Pak, tak mempan. Kenapa? Terganggu juga. Bayangkan. Suaminya ustadz, tapi pikirannya itu selingkuh saja. Mau selingkuh saja. Dan itu memang permainan jin. Memang ada masyarakat di situ memang banyak menghancurkan rumah tangga orang dengan santet, dengan pelet-pelet gitu. Saya bilang amalkan zikir istighfar. Ingat masa lalu kita, mungkin kita pernah meremehkan orang soleh poligami, meremehkan orang yang bercerai. Hati-hati. Saya nggak usah sebut. Ada kiai terkenal di Jakarta nih, di Jawa ini, terkenal sekali, menghina poligami akhirnya dia. Hati-hati itu. Itu ya. Jadi bukan satu dua yang saya hadapin orang-orang yang berkeluh kesah seperti ini. Bersihkan hati. Itu ya. Membersihkan hati. Jadi harus sama antara zahir dan batin. Kemudian yang terakhir, baru kita buka tanda tanya ya. Wa an Dhunnun rahimahullah. Ini Dhunnun ini juga adalah seorang sufi yang sangat terkenal. Makanya saya katakan At-Tibyan ini adalah kitab tasawufnya Imam Nawawi. Banyak orang yang benci tasawuf tapi syarah Sahih Muslim dibacanya milik Imam Nawawi. Jadi banyak orang benci tasawuf tapi dia baca Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi ini, Imam Jalal Suyuti itu adalah ulama-ulama sufi. Termasuk juga Ibnu Qayyim Jauziyah. Berapa banyak orang yang benci dengan tasawuf, mereka banyak membaca kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Saya tanya, kamu pernah baca karya Ibnu Qayyim? Madarijus Salikin 2 jilid segini? Belum pernah, Ustaz. Tapi dia belajar tazkiyatun nafs sering.
Saya bilang coba baca itu, kamu akan tahu. Imam Junaid, ulama-ulama sufi itu banyak dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitab itu. Terdiam ya. Inilah dia. Jadi jangan sampai kita benci, akhirnya kita sendiri terjebak dengan kebencian itu sendiri ya. Apa kata Dunnun? Talatun min alamatil ikhlas. Ada 3 ciri orang yang ikhlas. Istiwa'ul madah wa dzam minal ammah. Sama saja kita dipuji atau dicela orang, nggak ngaruh. Bapak bisa nggak? Kalau dipuji senang, dicela gimana? Mau nggak kita dicela? Jadi kata Dunnun, sama saja martabat orang muji kita atau kita dicaci maki, nggak ngaruh. Yang kedua, wa nisyanu ru'yatul amal fil a'mal. Semua amal perbuatan kita itu harus lupa kita mandangnya. Jangan kita ingat-ingat. Jadi kalau kita mau ingat, cukup untuk memberikan tarbiyah. Yang dimaksud di sini adalah mengingat kita nggak ikhlas atau kita ingin membanggakan diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa iktidau thawabul a'mal fil akhirah. Semata-mata dia mengharapkan ganjaran di akhirat nanti ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau enggak kita teruskan. Fadhil, silakan. Kembali ke tolong beliau kita, bagaimana kalau orang memandang pendidikan itu selalu dengan materi dan dia tidak mendukung dengan tolong ilmu itu, apakah itu termasuk orang yang pasif di dalamnya? Terima kasih, Pak. Itu aja ya. Silakan ada yang lain. Fadhil, silakan. Bagaimana hukumnya apabila penduduk ini tersebut, Pak Ustaz, hanya mengamalkan untuk dirinya sendiri tanpa keluarga diberi masukan ataupun diamalkan ilmu yang dia tahu tersebut? Itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana orang yang dia tidak ikhlas dengan talabul ilmu ya. Ya itu sebenarnya kita nggak bisa menilai orang ya. Tidak boleh, meskipun kita lihat secara nyata mungkin dia benci kita, ada itu. Kadang-kadang orang kebencian itu bermacam-macam martabatnya. Contoh, dia nggak suka majelis ilmu kita karena berbeda ormas, itu ada itu. Ada benci, maaf, dia kalau kiai dia walaupun salah dibelanya, walaupun benar kalau bukan ormas dia nggak dibelanya, itu ada. Begitu juga dia nggak pernah datang majelis ilmu kalau bukan kiainya sukunya, itu ada. Jadi martabat itu akan menjatuhkan martabat dia sendiri. Itu adalah kehinaan. Makanya barang siapa, kata Rasulullah dalam hadis banyak sekali ya. Nanti bisa lihat nanti fadhailul ilm, fadhail talabul ilm. Keutamaan fadilah, mumayyizat, kelebihan daripada menuntut ilmu dari setiap kitab-kitab, di antaranya adalah Syekh Daud Al-Fatani. Ya. Itu dia menjabarkan banyak hadis-hadis Rasulullah. Barang siapa yang dia benci dengan ulama, berarti dia benci dengan aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang benci dengan aku, maka dia benci dengan Allah. Barang siapa yang dia benci dengan majelis ilmu, maka Allah tarik rahmat sama dia. Allah cabut rahmat sama dia sampai tul hayati, sepanjang hidupnya. Jadi cuman kita nggak boleh menilai orang, karena kadang-kadang hari 1 menit dia benci, boleh jadi besok enggak. Jadi kita selalu berbaik sangka saja. Jadi jangan pernah kita menilai orang lain benci dengan majelis ilmu, walaupun terang-terangan dia tidak suka sama kita, sama majelis ilmu. Sabar saja, percayalah. Maaf, kita selalu, yang paling penting adalah kita membersihkan hati kita sendiri. Tapi pertanyaannya boleh, bertanya itu boleh. Yang paling penting kita selalu melatih membersihkan hati kita. Percayalah ya. Kalau kita menghadapi orang lain yang hatinya busuk, jelek, tapi kita dengan hati yang bersih, insya Allah sebelum mati dia, sebelum kita mati, Allah nampakkan cacat dia. Maaf, saya ini pengalaman banyak kali, tapi satu saya kasih tahu ya, satu aja. Ada seorang ibu, tapi bukan kampung sini, meremehkan ustadz, meremehkan, sangat luar biasa meremehkannya, terang-terangan. Udah, Allah nampakkan sehancur-hancurnya rumah tangganya.
Padahal kita tidak doakan, nggak ada kita doakan. Sampai Allah permalukan dia. Aduh, subhanallah. Jadi itulah. Jadi yang penting kita jangan buruk sangka. Sabar saja kita. Ya Allah, ya sudah. Itu nyata itu. Nyata itu. Selagi kita lawan orang dengan hati yang bersih, Allah tunjukkan dengan kita. Ingat ya, hati-hati. Ini bukan hanya ada cerita, kisah nyata. Dulu pernah saya angkat di sini. Seorang ulama besar punya istri. Jadi ketika kondangan yang nikah ini anak ulama besar. Tahu Pak, ketika disalami anak kiai ulama besarnya tadi, ini ulama besar juga, sama-sama ulama besar, bawa istri. Udah, sangkit iri dengkinya, para saudara ini, adik-beradik ulama besar ini. Istri ulama yang A, tahu istrinya? Disalaminya kemanakannya, kamu nikah ini di luar, hamil di luar nikah kah katanya. Bahasanya guyonan atau serius kita nggak tahu. Dibilangnya mungkin karena terlalu cantik istri kemanakannya nih. Mungkin keluar akhirnya dia seperti itu mengeluarkan kata-kata. Ini kamu kawinnya sudah hamil ya katanya. Hati-hati itu. Udah, subhanallah. Allah tunjukkan Pak. Ulama besar ini tadi yang nggak bisa mendidik mulut istrinya, anaknya rata-rata berzina Pak. Hanya satu yang enggak, itu pun kena cacat. Ini kisah nyata. La ilaha illallah. Hati-hati ya. Buruk sangka itu apa? Maka ini betul kata Allah. Alladzina ja'u bil ifki usbatun minkum wa tahsabuna syarrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun azim. Allah akan timpakan azab yang paling besar apabila engkau menuduh hadis ifkun, itu menuduh hoax, berita hoax. Kau menyebarkan berita hoax, kata Allah, akan Allah timpakan azab. Jangan kau kira ketika engkau dituduh berita yang hoax itu buruk dengan engkau, kata Tuhan, tapi itu justru baik untukmu. Barang siapa orang yang pertama kali memberitakan tentang berita hoax, dia akan memikul dosa yang paling besar dan azab yang paling besar. Itu Allah yang cakap. Yang paling penting modal kita, paksakan hati kita meskipun meneteskan air mata. Maaf, nggak usahkan perkara tentang hati, tentang sosial. Saya Pak, masalah fatwa saya dihina orang. Masalah fatwa Pak, yang menghina ulama, akhirnya Allah tunjukkan. Terbukti semua, mesti bisa di-share di search di Google. Tulisan-tulisan saya yang dulu dihina orang. Terbukti semua. Jadi yang paling penting kita sabar. Jangan kita merasa suci. Nah, itu nggak boleh. Harus sabar. Allah nampakkan kehinaannya. Adi dia ya. Jadi kemudian bagaimana kita belajar ilmu, ternyata anak istri kita nggak benar. Nah, ini juga nggak boleh kita langsung tutup poin seolah-olah kalau kita belajar anak istri kita bisa soleh. Enggak. Nabi Nuh anaknya juga gimana? Nabi Lut bagaimana? Itu cobaan memang. Semakin soleh seseorang itu keluarganya makin susah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa kata Rasul dalam Allah turunkan, menangis Rasulullah, ya Allah pamanku nih, ya Tuhan pamanku ini selalu sayang sama aku dari kecil ya Allah. Orang mau membunuh aku tak berani karena dia. Siapa saja merendahkan aku, dia tolong aku ya Tuhan. Meneteskan air mata ketika meninggal Abu Thalib. Maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Allah turunkan langsung ayat itu. Wahai kekasihku, kata Allah, meskipun engkau Rasulku, meskipun ini asbabun nuzulnya bukan hanya Rasul yang menangis ini, termasuk sahabat. Makanya di situ maka nabi walladzina amanu, orang beriman, sahabat Rasul itu juga berdoa sama Tuhan, Allah, ya Allah, ibu saya masih dalam kondisi musyrik, ya Tuhan, ampunkan dosanya, masukkan surga. Apa kata Allah? Ayat yang baru kita baca tadi, meskipun engkau kekasihku wahai Muhammad, kata Allah, dan orang-orang beriman yang meninggal, yang mereka itu tidak beriman sampai akhir hayatnya, meskipun itu saudara dekatmu, meskipun darah dagingmu, wahai Rasulullah, dan begitu juga orang beriman.
tak bisa kau doakan dia, gak bisa kau berikan hidayah dia, tak bisa. Makanya Ibrahim, coba lihat Nabi Ibrahim bagaimana dia saking cintanya kepada Allah, cintanya begitu kuat kepada ayahnya. Nabi Ibrahim pun ketika minta liyastaghfiru, dia meminta ampun kepada Allah, itu ditolak sama Allah, tak bisa. Nabi Ibrahim juga Allah kekalkan dalam Al-Quran bagaimana dia meminta ampunkan dosa-dosa ayahnya yang majusi, yang musyrik, pembuat patung, tak sekedar menyembah patung, membuat patung juga, tapi tidak bisa. Cuman kita terus berusaha. Yang nggak boleh itu, kita sudah tahu ilmunya, kita biarkan istri kita lepaskan. Sebagaimana cerita saya tadi itu, cerita saya tadi itu tentang ulama besar. Kenapa akhirnya anaknya menjadi penzina, hamil di luar nikah, bahkan masuk penjara satu orang anaknya, gara-gara menghamilin anak orang, lahir anak kembar. Sementara dia sudah menikah daripada perempuan yang dizinahnya pertama. Padahal ulama ini keras. Jangan coba-coba anaknya nggak bangun subuh, disiram pakai air. Jadi kalau ulama Sumatera, Pak, nggak sama kayak ulama kita Jawa, mungkin beda. Di Sumatera main pukul, main tendang kalau anak nggak sholat, tali pinggang keluar. Sekeras itu dengan anaknya bisa hancur. Kenapa? Karena akhlak mulut nggak dijaga. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang belum, ya kita sabar. Tapi kita terlepas. Apabila suaminya sudah mengajarkannya, wahai istriku pakai jilbab, dia nggak mau, dia ya sudah. Tapi terus saja. Maka suaminya nggak berdosa lagi. Tapi terus dinasihati. Karena begini, memang banyak yang istri-istri yang keras hati. Semakin dinasihati makin menjerit, dia kan malu di satu kampung. Makin dinasihati makin berantem. Cuma jangan kita putus asa. Begitu juga anak. Anak itu kalau kita didik sudah berjanggut, berantem nggak bisa, itu dipukul kita. Makanya didik anak itu dari kecil, dari sebelum balik. Kalau sudah balik baru kita suruh dia sholat, berat itu. Nggak bisa. Sama kayak membaca. Ada orang gila mau membaca setelah tua, nggak bisa. Jadi kita itu dulu kuat membaca itu Pak dari kecil, nggak bisa setelah tua itu ya. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Sikit lagi ya, sikit aja satu paragraf aja, habis itu kita tutup. Walil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, bersumber daripada Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajrin nasriya. Jadi kalau kita meninggalkan amal karena takut riya, itu dari riya itu. Karena ada orang, aku nggak mau lah, takut dibilang aku ini riya. Itu riya itu. Jadi nggak boleh kita meninggalkan amal perbuatan baik gara-gara takut dipandang orang, karena takut riya. Jangan, itu sama. Wal amalu li ajri nasr, beramal karena manusia itu syirik. Wal ikhlas ayu'afikallahu minhuma. Jadi kalau kita ikhlas dari keduanya ini, Allah akan berikan anugerah keberkahan. Wallahu taala alam bisawab itu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ayo Pak, silakan.